Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun dengan NIM 2004095011014 dari kelas 20A, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ujian tengah semester mata kuliah wawasan kebangsaan, yang dimana itu dalam bentuk video presentasi. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu adalah dalam kondisi seperti ini apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia. Nah, menurut saya yang pertama itu adalah adanya cita-cita bersama. Kemudian yang kedua yaitu adanya kesamaan masa lalu. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perasaan senasib atau sepenanggungan. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwasannya pandemi COVID-19 ini membuat kita mengalami keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, itu bagaimana supaya kita saling menguatkan, saling memotivasi satu sama lain untuk bisa kuat dalam menghadapi segala sesuatunya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu adalah nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Nah, menurut saya yang pertama yaitu adalah rasa bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia, kemudian rasa bela negara dan patriotisme, dan yang terakhir yaitu adalah saling toleransi antar perbedaan yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia ini memang merupakan negara yang memiliki memang banyak sekali perbedaan. Nah, baik itu dari segi agama, ras, sosial, budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu adalah bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Nah, menurut saya formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global itu yaitu dengan cara bagaimana kita untuk mengejar ketertinggalan kita dalam segi ilmu dan teknologi, menambah wawasan kita agar supaya makna dari nasionalisme itu sendiri tidak berubah atau tidak bergeser. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang keempat yaitu adalah bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Nah, menurut saya tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa nasionalisme dulu dan nasionalisme zaman sekarang itu berbeda, karena nasionalisme pada saat dulu itu benar-benar mencapai tujuannya yaitu merdeka. Nah, sedangkan nasionalisme sekarang itu seiring dengan berjalannya waktu, kemudian dengan adanya era globalisasi ini, kemudian membuat makna dari nasionalisme itu sendiri mulai bergeser atau mengalami berevolusi. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu adalah apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Tentu saja menurut saya itu bisa saja terjadi ya. Namun itu tergantung lagi kepada bagaimana warga negara itu sendiri. Nah, karena setiap warga negara itu berbeda-beda. Nah, ada sejumlah orang yang beranggapan bahwasannya memang adanya mengadopsi kewarganegaraan ganda itu justru akan meruntuhkan makna dari nasionalisme itu sendiri. Namun di sisi lain ada juga sejumlah orang yang berpendapat seperti orang yang menikah dengan dengan warga negara lain misalkan. Nah, itu menurut mereka adanya kebijakan kewarganegaraan ganda ini sangat merupakan kebutuhan untuk mereka. Jadi seperti itu, tergantung dari pribadi seseorang itu sendiri. Nah,
Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu adalah apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Nah, menurut saya tentu saja ya, itu harus memerlukan adanya kesadaran dan komitmen seluruh warga negara Indonesia. Nah, untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional, di mana hal ini hanya dapat diwujudkan apabila warga negara Indonesia ini bisa hidup dalam kemajemukan dan dapat mengelola perbedaan itu dengan baik. Nah, seperti hal yang tercermin dalam 4 pilar, yaitu yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi serta ketetapan MPR, kemudian NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.